Karena dalam konsep Islam, Roh Kudus itu adalah malaikat Tuhan yang datang membimbing manusia kepada seluruh jalan kebenaran. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Nah, sementara teman-teman saya Kristen ditanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa aja linglung. Jadi Roh Kudus ini kemana perginya? Aku akan minta kepada Bapa agar mengirimkan roh penolong lain, roh sang penghibur. Apabila ia datang, dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Nah, mana buktinya? Kan tidak ada. Nah, contoh misalnya, adik Yos, ya. Kalau misalnya adik saya ini ditanya, saudara Kristen? Ya. Saudara pengikut Tuhan Yesus? Ya. Saudara punya Roh Kudus? Ya. Saudara ini adalah anak-anak Tuhan? Ya. Tolong bantu saya jawab. Wahyu 11 nomor 8. Di situ ada Tuhan yang disalib sebelum Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan yang lebih dulu disalib di Mesir? Menurut Wahyu 11 nomor 8. Nah, kira-kira Roh Kudusnya membimbing apa itu? Contoh, ini contoh. Saya yakin Roh Kudusnya pun tidak akan bisa mengajarkan apa-apa, karena memang nggak ada yang tahu jawabannya. Kecuali ingin membenarkan kemudian Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang pendusta itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walhum azabun alim bima kanu yakzibun. Mereka itu adalah pendusta yang akan menyampaikan berdasarkan angan-angan dan dugaan-dugaan saja. Nah, itu Al-Quran malah akan semakin menjelaskan itu. Tapi mana tahu adik kita Yas Farhasi ini bisa, misalnya ditanya seperti itu, bisa memberikan jawaban. Siapa Tuhan yang disalib lebih dulu yang diterangkan di dalam kitab Wahyu 11 nomor 8. Gitu. Kira-kira Roh Kudusnya mampu membantu enggak saudaraku Yas Farhasi? Silakan. Iya, iya. Iya, Bang Juma. Terima kasih, Bang Juma. Saya ini kan sedang belajar ini, Bang Juma. Saya juga dulu pernah juga ini mempertanyakan apa ya, ada ayat, cuman untuk suratnya lupa ya. Yang apa katanya, aku adalah jalan kebenaran. Kebenaran. Barang Yohanes siapa yang 14 tidak ayat melalui 6. aku, Iya, betul. tidak akan. Ya, jadi itu saya juga udah pertanyakan juga dulu itu. Ini apa saya aja ini ya, karena saya juga kurang tahu juga ini. Saya sedang belajar, Bang. Jadi itu dulu saya sempat goyang juga dengan ayat itu. Karena di pikiran saya itu ada dua pribadi gitu ya, anak dan bapak gitu. Tetapi saya ketemu, diberitahu saya ada beberapa surat lagi gitu, Bang. Di Yohanes juga. Iya. Itu Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus ya. Iya. Tuhan Yesus, tunjukkan kepada kami Allah itu, biar kepada dia kami langsung menyembah gitu. Iya. Jawab Yesus kepada Filipus, Filipus, kita sudah sekian lama bersama-sama. Apakah engkau tidak mengenal aku? Barang siapa yang sudah melihat Bapa, melihat aku telah melihat Bapa. Karena di dalam Bapa aku ada, dan di dalam aku ada Bapa. Gitu. Jadi itu yang membuat saya lebih teguh lagi, Bang Juma. Iya, oke. Artinya gini, saudaraku ya. Barang siapa melihat aku, maka dia melihat Bapa. Artinya Tuhan Kristen itu tidak maha tahu. Karena Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Artinya barang siapa yang memukul aku, dia memukul Bapa. Barang siapa yang meludahi aku, dia meludahi Bapa. Barang siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapa. Apakah seperti itu maksud Yesus? Sedangkan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Loh, jadi yang dilihat oleh Filipus itu siapa?
Tadi katanya siapa yang melihat aku melihat Bapa. Tapi Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah bisa melihat Bapa. Kontradiksi. Atau maksud Yesus siapa yang melihat saya itu sama halnya melihat keinginan Bapa. Karena dikatakan betapa begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan, didomi, memberikan dalam bahasa Yunani. Memberikan, didomi, anaknya. Supaya siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup. Maksudnya ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari diriku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa lakukan, yang Bapa perintahkan untuk aku lakukan. Kemudian, kesaksian Yesus dalam Yohanes 5, nomor 36, apa yang dikatakan? Ada kesaksianku yang lebih dahsyat, yang lebih mutakhir, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kalau cuma kesaksian gereja, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itu juga yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku utusan Bapa. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat apa yang Bapa inginkan terjadi kepada manusia. Jadi ketika aku menyembah hanya kepada Bapa, berarti Bapa menginginkan agar manusia hanya menyembah kepada Bapa. Ketika kemudian aku mengatakan diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, berarti Bapa menginginkan misi kedatanganku hanya untuk Bani Israel. Barang siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa. Sebab Yesus mengatakan, Bapa tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Artinya, salah paham teman Kristen dengan mengatakan melihat Yesus adalah sama melihat Bapa dalam perspektif wujud. Belum lagi di dalam Yohanes 6, nomor 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Nah, sekarang Filipus apakah dia berasal dari Allah? Sampai dia bisa melihat Bapa? Tidak. Yang dia lihat itu adalah utusan Bapa yang menjadi wakil Bapa di atas muka bumi. Coba Anda berikan catatan kecil di bawah Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus Kristus adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai perantara oleh Tuhan, agar Tuhan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya, mujizat-mujizatnya, kekuatan-kekuatannya melalui Yesus, seperti yang kamu lihat. Selesai kan? Berarti melihat Yesus adalah melihat pekerjaan Bapa, bukan melihat Bapa itu sendiri. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 17, coba Anda baca di situ. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang maha kekal, yang tak nampak, yang tak terlihat, yang maha esa. Amin. Tamat kan kita? Belajarnya tamat kan? Artinya bahwa Allah Bapa yang maha esa, yang maha besar itu, yang maha kekal itu tak nampak. Yesus nampak atau tidak? Nampak. Berarti Yesus itu Bapa atau bukan? Bukan. Jadi umat Islam itu sudah tepat dengan mendudukkan Yesus hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Seperti itu, saudaraku. Jadi Roh Kudusnya kelihatannya itu tidak membimbing kepada jalan kebenaran. Saya katakan itu bukan Roh Kudus, tetapi Roh penyesat. Coba saya kasih lagi satu menit ya, sebelum diambil alih. Di dalam 3 Yohanes 1 nomor 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik saja. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah tentara-tentara Romawi itu berbuat baik dengan membunuh Tuhan? Karena Yesus kan menurut saudara, siapa yang melihat Bapa itu melihat Yesus. Siapa yang melihat Yesus itu melihat Bapa. Nah, di dalam 3 Yohanes 1 nomor 11, barang siapa berbuat baik,
dia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Allah. Dia tidak pernah melihat Bapa. Barang siapa berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Bapa. Tentara-tentara Romawi adalah manusia-manusia laknat yang berbuat jahat. Mampu melihat Yesus, bahkan mampu membunuh Yesus. Berarti Yesus bukan Bapa. Karena Bapa menurut 3 Yohanes 1 nomor 11, orang jahat tidak bisa melihat Bapa. 1. Kedua, Ibrani 12:14. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kesucian, kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan dapat melihat Tuhan. Apakah tentara Romawi itu kudus? Apakah tentara Romawi itu suci? Kok dia bisa melihat Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan Yesus itu bukan Tuhan? Karena orang jahat pun, iblis pun, pembunuh pun mampu melihat Yesus. Dengan kata lain, Yesus sama dengan bukan Tuhan. Karena dia bisa dilihat, bahkan dia bisa dibunuh. Ingat catatannya, 3 Yohanes 1:11, Ibrani 12:14. Yesus sama dengan bukan Tuhan. Demikian, silakan ditanggapi saudara saya Yan Farasi. Iya Bang Juma, terima kasih Bang Juma. Ya udah panjang lebar Abang menyampaikan. Masya Allah. Dinda Henry, barakallahu fikum. Ya, lanjut. Iya. Nah, jadi kebetulan saya banyak tahu gitu Bang Juma. Jadi itu cuman yang saya dengar aja. Saya sering mengikuti aja ini baik di room Muslim maupun dari Kristen ataupun murtadin dan mualaf gitu. Saya sering mengikuti itu Bang ya. Jadi untuk yang sepengetahuan saya Bang, di kitab-kitab sebelumnya sudah dinubuatkan gitu Bang ya, bahwa Yesus itu sebagai Mesias akan datang gitu. Demikian itu setahu saya gitu. Saya bukan ngajarin gitu. Itu yang saya pelajari. Gak apa-apa saudaraku, kita harus bertanggungjawabkan iman kita gitu. Nanti urusan benar tidaknya kita urai lewat diskusi. Ini bukan kalah menang, ini adalah edukasi gitu. Silakan. Lanjut. Ya betul. Jadi itu seperti saya sampaikan tadi, saya sering mengikuti baik guru murtadin maupun mualaf gitu, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan keimanan gitu. Jadi itu tadi saya karena ada dari kitab-kitab sebelumnya itu sudah dinubuatkan bahwa akan datang seorang Mesias gitu, dan itu akan terjadi gitu, yaitu penyaliban dan kematian dan bangkit gitu. Jadi bukan hanya dari kitab-kitab sebelumnya sudah ada gitu Bang. Jadi saya nggak bisa terus-menerus melanjutkan gitu Bang. Saya takut salah juga jelasinnya nanti gitu, karena saya sedang belajar gitu Bang. Iya, baik. Jadi gini saudaraku, sebelum kita serahkan forum ini ke host, jadi nubuatan tentang Mesias itu memang ada. Jelas itu mutlak diimani. Umat Islam juga harus beriman bahwa ada Mesias yang kemudian kami sebut dengan sebutan Al-Masih yang datang kepada Bani Israel. Tapi nubuatannya hanya untuk Israel, 1. Kedua, kedatangannya bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan Tuhan. Nah, jadi ada 2 nubuatan yang perlu dipelajari di sini. Yang pertama, nubuatan akan datangnya Mesias. Kedatangan Mesias ini bukan untuk mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Coba Anda lihat, Anda kuliti Perjanjian Baru atau apapun itu yang ada di dalam iman saudara, cari di mana Yesus ingin menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ini kata kuncinya ada di kesaksian Yesus. Jadi siapa Yesus menurut Yesus? Itu dulu poinnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Kita bisa lihat di dalam Yohanes 5 nomor 36. Jadi kalau ada Yesus menurut di luar Yesus, jangan percaya. Percayalah kepada Yesus. Yesus menurut Yesus adalah itu. Pelajari itu, rangkulan dengan pengajaran itu. Yesus di dalam kesaksiannya yang tadi, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih dahsyat.
Itu pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes 5. Jadi kalau cuman kesaksian Mesias itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mengosongkan diri, mengambil rupa inkarnasi, itu kesaksian KW. Kesaksian yang harus dipercaya itu adalah kesaksiannya Yesus. Dia yang harus kita percaya. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Dia akan menuruti firmanku. Sebab firman yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, di situ dikatakan megas. Megas itu artinya dahsyat. Megas artinya keras, agung, tinggi, yang dahsyat gitu ya. Sangat-sangat super luar biasa. Itu kesaksianku dalam bahasa megas. Dalam bahasa Yunani, megas artinya itu super luar biasa. Maha tinggi, agung kesaksian saya itu. Apa itu? Yaitu segala pekerjaan. Segala pekerjaan yang diberikan oleh Bapa, segala perbuatan, segala tugas, segala praktek-praktek, ergon dalam bahasa Yunani, yang kupraktekkan, yang kupekerjakan, yang kuperlihatkan di tengah-tengah Bani Israel, yang diserahkan, yang diberikan, didomi dari Bapa kepada diriku, supaya aku mempraktekkannya, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga lah yang kemudian bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus mengaku apa di sana? Dia mengaku satu-satunya bukan sebagai Tuhan, tetapi satu-satunya mengaku sebagai epostelo. Dalam bahasa Yunani adalah utusan, atau menyuruh, atau suruhan, atau babu, atau budak, atau duta, atau wakil. Itu tugas Yesus adalah sebagai wakil, sebagai duta, sebagai utusan untuk melaksanakan semua pekerjaan yang Bapa serahkan kepada dia agar ia lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan Yesus itulah yang bersaksi bahwa dia bukan utusan setan, dia bukan utusan yang lain, tetapi dia adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini kesaksian Yesus harus dipercaya, Bung. Jangan ditolak ini dengan mengambil kesaksian-kesaksian Farisi. Yesus adalah Tuhan yang telah mati, dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Itu kesaksian siapa? Kesaksian orang Farisi. Jangan percaya. Percaya kepada kesaksian Yesus. Selayaknya umat Islam percaya kepada kesaksian Yesus. Yesus itu adalah nabi, adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajarkan la ilaha illallah, inni Rasulullah. Aku ini adalah utusan Allah. Saya kira gitu, saudara Yas Farasi yang baik. Silakan. Teman-teman yang lain host, kalau mau bernarasi, waktu dan tempat disilahkan. Baik, Gurunda. Bentar dulu Meme, malas aku nyapa kau. Bentar dulu. Jangan gitu lah. Pagi, Ustadz Ngambek dia nanti. Naja Media. Assalamualaikum Bang Zuma dan yang lain. Waalaikumsalam. Masih flu juga, Dek? Waalaikumsalam. Iya, kok tahu Bang? Iya, suaranya tidak seperti biasa. Kayak suaranya Rati nih. Ya ini. Meme, mohon maaf dulu ya. Minusnya dia not D, dirimu di C, jadi beda sedikit. Ya. Meme, mohon maaf dulu Bang Meme ya. Biarkan dulu di sini Bang Farasi dulu sama Bang Juma ya. Nanti Bang Meme ya. Mohon maaf dulu. Nanti Bang Meme ya. Meme nanti di sini aja, jangan turun. Sama aja nanti ya, Meme ya. Dampingi saudara kita yang Farasi ini, beliau mau belajar gitu. Silakan Bang Farasi untuk bertanya Bang. Bagus Bang Meme bos itu. Sopan dia Bang biasanya. Iya betul. Iya. Cuman dia orang zaman modern masih dia tembakau gulung aja dihisap sampai sekarang. Aku nunggu koin ini Bang Cuma. Koin belum naik ini. Aku turun kalau koin iya. Betul. Gampang itu. Kasih koin dulu ke Meme we, kasih we. Insyaallah nanti sekali instruksi langsung itu. Tenang aja.
Ah, tuh sudah mulai Bang kan? Parasi, silakan tanggapin pernyataan dari Bang Juma. Silakan Bang. Iya, terima kasih Kak gitu. Ya mohon maaf gitu ya untuk semua saudara-saudaraku yang muslim gitu. Saya terus terang saya juga masih kekurangan gitu, kekurangan ilmu tentang agama gitu ya. Itu makanya saya sedang belajar gitu. Demikian dan saya masuk di sini bukan apa gitu ya, bukan untuk berdebat atau untuk apa gitu. Cuma saya kepingin aja, apalagi Bang Juma ya, saya sering mengikuti Bang Juma itu. Nah, demikian baru bergabung di room ini sekarang gitu. Karena nampak ada Bang Juma tadi. Ya, Demikian Kak. sering-sering aja Bang, sering-sering aja ikut. Nah, jadi itulah Bang, saya nggak bisa komentarin banyak-banyak gitu Bang. Saya juga sedang belajar gitu. Nah, Iya, itu aja ya dengan semua rekan yang lain gitu. Saya dengar-dengar aja. Karena sebentar lagi juga saya aktivitas gitu Bang. siap. Enggak ada yang mau dipertanyakan Bang ke Ada Islam, yang mau Bang? ditanyakan ya silakan tentang Islam biar dijawab sama Bang Juma, silakan mau nanya. Iya. Kalau pertanyaan saya seharusnya nggak ada ya, karena kalau saya lihat Muslim juga ajarannya baik gitu. Jadi seharusnya nggak ada yang perlu saya pertanyakan karena ilmu saya ke sana juga nggak ada gitu. Tidak ada ilmu saya tentang keislaman gitu. Jadi nggak ada yang perlu saya tanyakan. Saya ajarin bertanya mau. Kalau aku Saya yang ajarin tanya bertanya boleh mau. nggak Bun? Bun kalau aku yang tanya boleh nggak Bun? Oh silakan Natali. Silakan Natali. Kalau Alhamdulillah. kamu cantik. Iya. Natali, Nyanyi lagi kau nih Bun. telah berubah. Oke lanjut. Bang Farasi. Iya Suaraku Kak, jelas selamat nggak? pagi. Jelas Halo. jelas Kak, jelas. Iya, jelas ya? Kak, jelas. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Bang Farasi, ya Bang Farisi ini kan Protestan. Ini berarti terlahirnya dari keluarga yang Protestan juga gitu ya? Betul Ya Kak, kan ya? betul sekali. Betul. Nah, Bang Farisi semasa hidup sampai sekarang kan udah dewasa ya. Itu kenapa sih kok mempertahankan untuk tetap menyembah Yesus itu kenapa, Bang? Saya nggak ngajak ke nyembah yang lain ya, cuma saya pengen tahu aja alasannya apa sih yang menguatkan Bang Farasi nih sampai sekarang mau nyembah Yesus? Apa nggak dari dulu mungkin pernah terfikir Yesus itu kenapa begini? Karena kan Yesus manusia juga kan, yang namanya kan dia lapar, dia juga masih berdoa. Nah, itu kenapa kok Bang Farisi masih sampai detik ini masih mau menuhankan Yesus? Kenapa, Bang? Iya, terima kasih di atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya tidak salah jawab ini ya, tapi karena ini yang sering saya dengar di pendeta kami gitu ya. Nah, jadi itulah saya selalu menjadi Kristen ya, itu pengajarannya bahwa tiada Tuhan selain Yesus gitu ya. Karena juga di dalam Yesus ini bukan sebagai Nabi Isa yang ada di saudara kita dari Muslim. Itu beda. Jadi Yesus ini bukan seorang Nabi Isa, bukan. Nah, jadi itu yang menyebabkan saya tetap bertahan gitu dan memperdalam terus gitu kekristenan Kak. Nah, demikian Kak, saya nggak bisa jawab banyak-banyak Kak, karena saya masih kaku juga ini baru main TikTok gitu. Gitu Kak. Gitu. Oh iya. Iya, tapi ini aja sih Bang Farisi, aku sih nggak nanya banyak lah ya, soalnya tadi Bang Farisi kan juga bilang nggak bisa terlalu banyak menjawab lebih gitu ya kalau dikasih pertanyaan-pertanyaan lebih. Cuma di sini aku pengen share aja sih, share-nya juga aku nggak nyuruh Bang Farisi untuk mempercayai apa yang ada di Al-Quran, enggak kok, karena itu semua kan haknya Bang Farisi gitu ya. Nggak apa-apa, namanya itu keimanannya Bang Farisi, tapi kalau Bang Farasi sebagai seorang Protestan kan pasti memiliki kitab suci ya, namanya Bible. Nah, tapi di Bible itu kalau Bang Farasi mau baca-baca, ini kalau mau baca ya Bang Farasi ya. Jadi kalau Bang Farasi mau baca-baca, itu di Bible tuh malah yang ada Yesus sendiri tuh ngomong Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu di Markus 12 ayat 29. Nah, terus masih banyak ayat juga Yesus itu bukan mengaku sebagai tiada Tuhan selain Yesus, bukan gitu. Malah dia tuh selalu bilang Yesus Kristus itu telah diutus kan. Di Yohanes 17 ayat 3, terus juga di Yohanes 12 ayat 44. Yesus sendiri bilang, dia yang mengutus aku, dianya itu maksudnya Tuhan ya, Tuhan yang telah menciptakan Yesus itulah yang mengutus Yesus. Terus
di Yohanes 12 ayat 29, banyak sekali ayat-ayat lainnya gitu ya. Jadi Yesus sendiri ngomong Bapa yang mengutus aku. Nah, terus demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu kalau di Yohanes 20 ayat 21. Jadi di sini kalau pikir pakai akal sehat, Bapa mengutus Yesus. Kemudian Yesus juga mengutus kamu kepada orang-orang yang Yesus saat itu hadapi gitu ya. Berarti orang-orang yang saat Yesus ngomong, demikian juga aku mengutus kamu. Berarti orang yang diutus Yesus tidak sama kan dengan Yesus. Begitu juga dengan Yesus saat diutus Bapa. Jadi Yesus itu tidak sama juga dengan Bapa. Seperti di Yohanes 13 ayat 16 gitu, bahwa yang mengutus itu tidak sama dengan yang diutus. Yang diutus itu tidak lebih besar dari yang mengutus. Itu kalau di kitab sucinya sendiri sih ya, di kitab sucinya Bang Farasi ya. Tapi kalau Bang Farasinya mau baca, mau belajar gitu kan, tadi kan bilangnya masih belajar. Alhamdulillah kalau mau belajar-belajar, belajarlah dari kitab sucinya Bang Farasi aja. Jadi kalau Bang Farasi bilang Yesus berbeda dengan Nabi Isa, itu hak pemikiran dari Bang Farasi sendiri. Kalau Bang Farasi tidak mau mengakui itu atau menolak Al-Quran, itu terserah. Tapi kalau bisa ya Bang Farasi sebagai orang yang mengakunya Protestan, orang yang mengakunya pengikut Yesus, ikuti aja apa yang Yesus katakan, kayak gitu. Jadi aku saat ini aku nggak nanya, tapi kalau Bang Farasi mau nanya balik atau mungkin mau ke teman-teman yang lain, silakan. Mungkin Bang Zuma atau yang lain mau menambahkan, menanggapi, silakan. Itu aja Bunda Hesti. Ya, saya tambahkan dikit lagi gitu Kak. Itu ya tadi tentang apa tadi ya, saya bilang tadi Yesus bahwa bukan Nabi Isa gitu, karena di dalam apa kan itu udah ada di dalam Alkitab atau apa gitu ya, di dalam kitab suci saya gitu, bahwa bahwa Yesus itu lahirnya di apa gitu, di kandang domba. Nah, sementara itu kalau Nabi Isa itu kan lahirnya di bawah pohon korma, jadi sudah berbeda gitu. Di mana datanya? Di mana tertulis Nabi Yesus dilahir di kandang domba? Di mana tertulis Yesus lahir di kandang domba? Silakan Farisi. Terima kasih gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya sedang belajar, tetapi nanti saya cari ayatnya gitu ya Kak ya. Itu jadi untuk saat ini mohon maaf saya belum bisa gitu, tetapi ada, saya pastikan ada gitu. Dia lahirnya saya pastikan ada. Di Bible itu dibilang di kandang domba itu ya itulah ya, karena Bang Farasi saat ini nggak bisa menampilkan data ya. Tidak ada di Palungan. Kalau nggak ada tuh. Nggak ada, jadi bukan di kandang domba gitu. Jadi berdasarkan tempat kelahiran. Boleh ya? Oh ya, silakan Bang. Gini Bang, mudah-mudahan ini Bang masuk ya Bang ya. Jadi gini Bang, salah satunya ya yang bilang Yesus adalah Tuhan adalah bahwa dia mengaku jalan. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, gini Bang, Yesus kan memang jalan ya. Jalan ke tempat tujuan. Jadi kalimat jalan itu tidak bisa diartikan tujuan. Tujuan beda dengan jalan kan? Atau tidak bisa juga diartikan Tuhan. Tuhan itu sendiri. Tapi itu adalah jalan menuju surga. Karena tujuan manusianya kan kalau nggak surga neraka gitu kan. Sama seperti kalau kita bilang berbuat baik itu adalah jalan ke surga, ya kan? Terus sedekah jalan ke surga, memuji Tuhan, atau kalau kita wiridan itu, kalau di Kristen memuji Tuhan katanya jalan ke surga. Sholat jalan ke surga, puasa, zakat jalan ke surga. Ngasih gift nih ke saya, itu jalan juga tuh ke surga tuh, gitu. Hanya jalan gitu loh. Nah, Nabi Muhammad, Yesus, dan Nabi yang lain, itu adalah jalan ke surga. Nah, kalau kita mentaati perintah Allah melalui mereka, kan begitu. Jadi perbuatan baik, sedekah, dan lain-lain itu hanya jalan. Bukan Tuhan itu sendiri gitu. Tapi gini Bang, Kristen ini salah menafsirkan gitu. Jalan. Sehingga kalimat Yesus adalah jalan itu diyakini bahwa Yesus itu adalah sebagai tujuan atau Tuhan. Karena mengaku jalan. Padahal hanya jalan menuju Tuhan. Tuh. Jadi alangkah baiknya kalau gini Bang, Kristen itu mengartikan jalan itu sebagai cara doang gitu kan, untuk mendapat keselamatan. Jadi kok makso banget gitu, menjadikan Tuhan gitu. Oke. Padahal di Bible itu, dikit lagi Bunda.
Padahal Bible itu ada banyak dalil ya bahwa Yesus bukan Tuhan. Tidak pernah Yesus mengaku Tuhan, apalagi dalil Tuhan sudah dalil kata Mbak yang tadi dan Bang Zuma juga banyak itu menerangkan bahwa dia bukan Tuhan. Itu dulu, silakan. Oke, silakan mungkin Bang Neplos atau Ustadz Wafi ya mau ini nambahin, silakan. Sedikit aja kalau untuk Pak Yas lah. Pak Monggo. Yas ini kan orang baik. Bang Neplos. Ya. Tafadhol, lanjut Bang Neplos. Oh, iya ya, Ustaz. Ini saya coba main prosotan dikit. Saya gak banyak-banyak karena saya lihat memang karakter Pak Yos ini adalah karakter orang yang sedang belajar, ya. Kemudian beliau kan belajar mungkin dengan pendeta beliau atau mungkin yang beliau anggap orang yang dipercaya oleh beliau ya untuk memberikan pengajaran ini. Cuman begini aja, kalau Pak Yos sekarang berada pada tahap pembelajaran, coba saya coba kasih PR nanti untuk Pak Yos, dan Pak Yos mungkin bersama Jangan dengan, nantilah sekarang. ya katanya Pak Yos kan tidak punya cukup banyak waktu ya hari ini. Ya nggak apa-apa lah mau hari ini atau kapanpun itu. Jadi begini Pak Yos, mungkin Pak Yos tidak asing lagi ya dengan firman ini, tidak asing lagi dengan kalimat ini ya. Tetapi menurut saya pribadi ya, kalau Kristen berani jujur dan berlaku adil, pasti memahami maksud dan tujuan perkataan ayat ini tuh apa begitu ya. Nanti coba dijadikan PR. Bunyinya adalah begini. Matius 7:21. Mudah-mudahan meme bos tidak bereaksi. Bukan setiap orang Kristen yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia, Islam, yang melakukan kehendak Bapakku yang akan ke sorga. Matius 7:21. Nanti Pak Yas coba baca dan telaah apa maksud dari firman ini. Saya ulangi bunyinya ya. Bukan setiap orang Kristen berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Siapa lagi kalau bukan Muslim? Siapa lagi kalau bukan Muslim? Masih sejalan ya dengan surat Matius 5:18 juga. Sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Kita tahu perintah Bapa hanya ada di dalam hukum Taurat. Sebelum ada perjanjian baru, sebelum ada Quran, perintah Bapa yang namanya Bapa hanya ada di dalam Taurat. Maka ini sejalan. Nah, masalahnya Kristen menganggap begini, sebelum semuanya terjadi, seolah-olah kata sebelum semuanya terjadi, kejadian itu merujuk kepada penyaliban Yesus. Salah. Ini masih sejalan dengan kalimat sebelumnya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, artinya itu dulu yang terjadi, barulah hukum Taurat ditiadakan. Bukan penyalibannya ditiadakan. Kan gitu ya. Nah, itu 2 PR aja nanti supaya jadi pembelajaran sama Pak Yos. Kenapa harus diucapkan di dalam Matius 7:21, Matius 7:21, bukan setiap orang Kristen. Kenapa harus Kristen yang dituju di situ? Itu ya Pak Yos ya. Oke, host. Ya, Host, nah, kan dari bereaksi kan? Muslim siapa Bereaksi, yang pasti akan- bereaksi. Sebentar Bang Meme, Pasti karena bereaksi. begagal. Bang Meme, mohon maaf Bang Meme, waktunya Bang Faraisi juga nggak lama. Sebentar. Kalau Bang Meme mau sampai malam pun kita nggak masalah. Sebentar, biarkan dulu Bang Farasi. Nah, karena juga dia mau kerja. Ya bentar ya Bang Meme. Silakan Bang Farasi menanggapin. Tadi sudah ada pernyataan dari Natali, Bang 400 dan Bang Neplos. Silakan Bang Farasi nanggapin. Teman-teman yang typing di bawah, ini permintaan dari Bang Juma ya. Bang Juma mengatakan siapa yang berbicara itu yang dibesarkan, kecuali hostnya tak lagi kemana baru ya. Jadi yang typing ya, Bang Juma yang ini menyarankan siapa yang berbicara itu yang dibesarkan. Mohon maaf ya typing ya. Oke, silakan Bang Farasi tanggapin. Ya, terima kasih Kak Host gitu ya. Tadi sudah saya dengar semuanya gitu ya. Yang terakhir tadi diperhatikan Matius 7 ayat 21 gitu ya. Dan Matius 5 ayat 18. Ya, nanti saya coba buka-buka gitu ya Bang. Ya, terus terang betul saya jujur saya sedang belajar gitu. Jadi mudah-mudahan lah kita gitu ya dengan ini bukan menjadi kita ya saling bermusuhan atau bagaimana gitu. Demikian karena saya sering dengar-dengar gitu baik di Murtadin maupun mualaf gitu. Jadi saya dengar semuanya gitu.
Jadi saya menimbang-nimbang gitu. Kadang-kadang ada yang gak enak juga kan. Ada penghujatan itu menurut saya tidak baik gitu. Sebagai orang yang beriman atau beragama. Demikian itu Kak Hos, mohon maaf gitu. Waktu saya sudah mepet gitu, udah lewat jam 10. Iya, Jadi nggak lain apa-apa ya. waktu. Nanti kalau ada waktunya lagi naik aja lagi nggak apa-apa. Ya, jadi mohon maaf semuanya atas ada yang salah gitu ya Kak. Karena saya juga sedang belajar gitu. Saya tidak begitu bisa menjelaskan semuanya gitu. Demikian ya, salam untuk semuanya Kak ya. Mohon maaf Iya. saya ya. Iya, terima kasih udah Saudara bergabung. Yas, host, Saudara Yas, boleh 1 menit dari saya sebelum Anda turun? Ya, silakan Bang Juma, silakan Bang. Oke, terima kasih, Masya Allah. Jadi tadi Anda mengatakan Nabi Isa, Yesus itu beda. Gini, mungkin saudara pernah mendengarkan tumbuhnya kurma yang di Israel sana, di mana kurma itu diberi nama Metusela dan juga diberi nama Hanna. Menurut peneliti dari arkeolog berasal dari Israel, kurma yang ditanam dan diberi nama Matusela, kemudian ada yang diberikan nama Adam, Boas, Hana, Yunus, Yudit, dan Uriel, itu menurut penelitian ilmuwan Israel, arkeologi yang ada di sana, Singkat aja itu Bang Juma. iya, itu berusia 1800 tahun hingga 2400 tahun silam. Di tempat kemudian Nabi Isa alaihissalam lahir, itu ditemukan biji kurma yang usianya 2000 tahun kurang lebih hari ini. Artinya ketika Al-Quran menerangkan Nabi Isa lahir di dekat dari pohon kurma, ini sudah ditemukan bukti arkeolog memang ada kurma di sana. Nah sekarang ada ndak palungan atau kandang domba yang bisa ditemukan arkeolog tempat Yesus lahir? Nggak ada bang, sampai 2 hari sebelum kiamat nggak ditemukan. Tapi ilmuwan sudah menemukan, para arkeolog sudah menemukan biji daripada kurma di mana Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan. Nah itu sebagai referensi untuk Anda pikirkan. Anda boleh cari di Google atau apapun, ditemukannya biji kurma yang hidup 2000 tahun yang lalu di tanah Yudea, tempat Yesus berasal. Demikian dari saya, terima kasih. Oke Bang, terima kasih banyak gitu Bang. Nanti saya coba buat cari tahu, dan juga itu tadi saya membedakan, bukan Yesus adalah bukan Nabi saya, karena di keturunannya juga sudah berbeda. Itu siapa, ada Harun ya, keturunan Harun atau apa gitu. Nanti kita lanjut lagi Bang, pasti saya akan cari Abang nanti gitu ya. Mohon maaf saya ini waktu saya sudah mepet. Saya di follow ya, Bang. di follow saya Bang, supaya nanti tahu. Di fallback Bang, di Terima fallback kasih. Bang Farisi, di fallback ya. Ya, tuh Bang Juma di fallback. Yuk. Lanjut. Oke. Lanjut KSD. Oke. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Silakan Meme Bos bersuara. Mohon maaf tadi ya. Oke, silakan Meme Bos, silakan. Jangan ngamuk-ngamuk kamu. Oke, saya akan berdialog dengan seseorang yang ada di Aku Komar tukang ini. kabur, gayamu berdialog dengan seseorang. Tukang kabur pun kau. Dinda Neplos, silakan duduk di depan. Ini Siapa Mohon maaf ya, mohon maaf ya, Kristen naik ya, mohon maaf. Iya. Itu Muslim udah banyak banget di atas, mohon maaf teman-teman. Mohon maaf, biar kita nggak keroyokan. Kalau bisa naik 3 Kristen atau 4, biar nggak keroyok. Itu Muslim udah banyak banget di atas. Mohon maaf ya. Bagaimana? Oke. Meme. Itu saya minta Tuhan melawan saya. Di sini kita membahas tentang Yesus saja. Jadi saya tidak mau membahas yang lain. Tetapi di sini kita akan uraikan siapa Yesus. Siapa yang berani maju untuk menghadapi saya. Gaya kali gua tukang kabur. Dinda Neplos, antum bisa, silakan. Iya. Oke. Meme kau dengar kan, Bang Juma nyuruh si Bang Neplos. Artinya kau tuh nggak level Bang Juma, dan males Bang Juma sama kau. Bukan. Kalau untuk karya Bukan. seni, Salah, bebas saja. host. Kalau untuk karya seni nggak apa? Bang sengaja Bang ngompor Bang. Bang Juma izin 2 menit katanya. Soalnya Meme? saudara Meme ini otak kanannya sedikit ada gangguan. Jadi memang harus orang yang paham tentang logika berpikir, kerangka berpikir, yang paham tentang psikomotorik seseorang yang harus menghadapi beliau. Saya sudah sering. Sedikit lagi beliau ini sehat. Percayalah.
Amin, Silakan amin. gimana Siapa bos? yang maju? Ya Siapa yang sudah. maju? Waktu Kalau PP kalau di begitu Padang, dengan Bang. saya saja yang sama-sama gilanya dah. Yuk. Bang Meme nggak Enggak, penting, yang penting penonton, yang Cari penting yang penonton lebih kita. hebat aja. Ya dengan Monggo, saya Mas aja, Nefros. ya kan. Lanjut, Tapi Nefros. ingat, Gimana? Meme tapi, Meme udah tapi ingat Bang dibilang Bang sama Mehmet Nefros, jangan tapi kabur. tetap aja nampaknya dia khawatir. Nampaknya dia khawatir ini.